Ya pemirsa, berjumpa kembali di acara Manajemen. Kita akan tetap membahas tentang generasi milenial untuk masa depan. Oke Bante, tadi kan sudah membahas tentang, sebelumnya sudah membahas tentang ketopan para generasi muda yang berlomba-lomba itu ya Bante ya. Oke, sekarang menurut Bante, hal apa saja yang harus dilakukan generasi muda untuk menjadi kebanggaan semua orang Bante? Anak-anak itu harus memiliki mindsetnya. Mindsetnya itu adalah bukan saya berarti itu berarti kaya. Karena sekarang itu ukuran berhasil itu, sukses itu adalah dari segi materi. Memang materi itu gampang dilihat. Wah, motornya anyar. Wah, mobilnya bagus. Wah, bolak-balik kelihatan materi. Sehingga apa? Terlupakan dalam kekayaan itu non materi. Sedangkan materi itu kita lihat tidak lama usianya. Karena banyak orang-orang yang sudah terkenal itu begitu jobnya habislah karirnya. Menjadi orang yang miskin, orang yang terlantar. Mereka tidak pernah belajar. Sehingga kekayaan yang didapat pun diumbar-umbar. Yang gampangnya beli Jaguar, beli mobil ini, beli mobil. Harusnya adalah sehingga apa? Anak-anak itu menjadi orang-orang yang kesepian. Karena apa? Dengan memiliki harta dan kepopuleran itu kan mencarinya wah. Nah kalau uangnya nggak ada, dia menjadi owah, menjadi orang yang berubah, gampang stres, gampang putus asa, ya, bisa depresi. Sehingga mereka larinya kemana? Ya ke obat-obatan. Ya. Dengan alasan bahwa itu bisa tenang, bisa bergairah. Harusnya adalah bukan itu. Sehingga mereka harus juga dilengkapi, diimbangi dengan kekayaan yang materi. Antara lain kekayaan materi itu how to manage your mind. Karena mindnya itu adalah salah. Dengan melihat kekayaan itu bagian daripada ukuran sukses, maka harus dirubah menjadi bagaimana menjadi ukuran bahagia. Uang adalah nomor 2. Nah, kalau bisa memanage pikiran, how to manage your mind melalui meditasi, maka dengan sendirinya maka dia memperoleh ketenangan, ketentraman, bukan dengan obat-obatan. Sehingga suatu saat dia harus juga bisa retreat, mundur dari gegap gempitanya sorak-sorai kekayaan materi dan sebagainya, sehingga dia memperoleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang abadi itu. Ini sangat penting sekali. Ya. Hampir kita lihat tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun kita lihat berapa banyak pesohor itu yang mati oleh karena ibaratnya tikus mati di dalam lumbung padi. Oh iya. Ya, sekitarnya kekayaan, ketenaran, kepopuleran, tapi pada akhirnya dia mati. Dalam keadaan ya kesengsaraan. Karena apa? Kembali dia kesepian. Dia kesepian di dalam keramaian. Saya punya banyak kenalan sebelum menjadi biku. Saya memang bergaulnya dengan banyak artis-artis itu. Ya. Kalau sudah turun panggung, waktu di atas panggung, itulah dunianya. Ya, dengan gemerlapan bajunya, gemerlapan lampunya, tepuk tangannya. Begitu turun panggung, sering kali menangis. Dan saya kebetulan sering menjadi pendamping mereka bagaimana mengatasi kesedihan, kesusahan mereka sebagai orang yang mencurahkan hatinya karena tidak ada jalan keluar. Way out yang paling mudah adalah dengan pil itu. Itu adalah tidak bagus. Tetapi karena kesibukannya yang luar biasa mengejar setoran, mengejar target, mumpung masih laku, itulah celakanya. Karena tidak ada kedamaian di hati. Ya. Senyumnya itu hanya senyum karena bayaran saja. Karena dibayar dia harus tersenyum. Ya. Kalau sudah tidak tersenyum lagi, ya nggak ada bayarannya. Nah, mereka itu yang harus belajar memiliki, pentingnya memiliki peace in mind and peace in heart. Itu yang paling yang utama ya.
Oke, baik Bante. Kita harus bisa menjaga pikiran kita ya Bante agar tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Oke Rani, kita kembali ke Rani. Rani, di segmen sebelumnya kita kan Rani sudah membahas tentang perkembangan teknologi yang sangat pesat. Menurut Rani, pentingnya teknologi untuk generasi muda ini apa Rani? Pentingnya sebagai untuk mewujudkan hal positif apa? Oke. Kalau itu aku bisa bilang kita bisa mencari informasi lebih mudah ya sekarang. Kita bisa akses di sosial media untuk dapat informasi dari mancanegara, terus kejadian apa yang lagi terjadi sekarang. Jadi kayak lebih cepat daripada TV. Asal tidak hoax ya Rani ya? Iya, maksudnya kita lihat yang kayak kita pilah-pilah lagi lah. Terus banyak sih sebenarnya. Kayak sekarang pun kita bisa pakai teknologi itu. Sekarang ada toko online. Kita bisa belanja sekarang lebih mudah, apalagi pandemi kan kita harus jaga jarak, harus mengurangi keluar-keluar gitu. Kita bisa mempermudah dengan teknologi itu. Oke, kan sekarang maraknya berita hoax Rani. Menurut Rani gimana sih caranya Rani untuk mengetahui ini berita hoax sama berita yang benar-benar terjadi? Kalau aku sendiri lebih ini ya, cari sumbernya yang benar-benar kayak misalnya kalau mau cari tentang masalah COVID gitu, ya carinya ya ke web-web yang bertujuan ke kayak kedokteran atau lagi mungkin berita-berita yang udah benar-benar dikeluarkan dari kayak Liputan 6 atau detik.com gitu-gitu. Oh berarti dari yang Terpercaya sumber dari gitu. yang sudah sebelumnya diminati banyak masyarakat gitu ya Rani? Iya. Oke, tadi yang sudah dibicarakan Bante Rani, untuk menjadi artis misalnya, apa Rani pengen sih jadi artis? Untuk sekarang sih enggak. Enggak, kenapa Rani? Kan Aku- bisa mewujudkan terkenalnya kamu itu. Aku sendiri bukan pengen yang kayak terkenal terus dikenal orang, wah itu Rani gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau aku kalau teknologi buat aku sendiri itu aku pengen nyebar luasin yang kayak positif aja gitu. Terus aku pengen ngenalin lagi ke seusia aku gitu. Banyak yang udah lupa soal budaya. Banyak banget yang udah lupa gamelan itu gimana sih, cara main gamelan tuh gimana sih gitu. Aku pengen orang-orang yang seumuranku tuh belajar lagi gitu main itu. Itu kan untuk menenangkan diri kita sendiri. Jadi kayak lingkungan kita tuh lebih positif daripada kita harus berlomba-lomba jadi anak yang paling hits, anak yang followernya banyak gitu. Aku nggak kayak gitu sih. Oke, selain itu juga bisa kita lebih mengingat akan budaya para leluhur yang sebelumnya gitu ya Rani ya? Iya, maksudnya kita ngelestariin lah. Iya, mereka melestarikan. berjuang dari dulu nyiptain nih budaya, terus nggak ada yang lanjutin kan mereka juga kasihan gitu, kayak perjuanganku sia-sia atau gimana gitu. Oke. Sebagai generasi muda kita harus lanjutin lah. Oke, hal apa sih yang perlu dibanggakan oleh semua orang kepada generasi muda itu? Banyak yang kritis, banyak yang apa ya, lerweh, apa itu lerweh? Kayak terlalu cepat ngambil kesimpulan gitu. Oke. Loh. Tapi kita harus juga mungkin orang tua ya, itu harus lebih intens untuk ini loh, kalau pakai sosial media itu yang kayak gini gitu. Terus kalau kamu mau ngutarain apa pendapat di sosial media, tolong dipikir 3-4 kali, kalau bisa 10 kali pikiran baru bisa dikeluarin gitu. Karena itu jadi kontroversial dan sesuatu yang udah keluar di internet itu nggak bisa dihapus, jejaknya itu pasti ada, walaupun udah dihapus pun orang udah ingat gitu. Iya. Orang pasti, ini kan yang kemarin itu yang nyebar hoax, ini kan yang nyebabin Indonesia sama ini bertengkar gitu. Jadi orang tua juga harus berperan penting dalam penggunaan sosial media kepada anak-anaknya. Oke Rani, tadi kan Rani sudah berbicara kalau generasi muda itu adalah pemikiran yang sangat kritis ya Rani. Menurut kamu kan sekarang banyak mahasiswa yang demo-demo sukanya nih di depan gedung DPRD, itu gimana Rani menurut kamu? Itu terlalu kritis. Itu terlalu kritis. Maksudnya kritisnya dalam negatif ya kalau itu. Mereka kan bisa aja bikin kayak forum, kasih satu pendapat gitu buat petisi. Kalau emang itu benar-benar positif ya, terus diajukan secara baik-baik, itu kan nggak ada masalah kan. Nggak harus yang kayak mengeluarkan amarah mereka, terus jadi apa ya, buat negatifnya ke semua orang gitu. Mempersulit semua orang, nggak cuman diri mereka dan pihak yang terkait, tapi kan lingkungan yang tidak terikut-ikut kan juga jadi kena juga kan dampaknya. Berarti kritisnya kurang stabil ya Rani ya? Iya, maksudnya belum ada pendampingan gitu Oke. loh untuk kritisnya mereka. Bagus kritis, tapi harus ada jalan yang benar juga. Kritisnya tuh kayak gini loh, jangan
jangan yang apa-apa marah dikeluarin, terus nggak ada penyaringan juga dalam kata-kata gitu. Oke, kalau menurut Bante nih, kalau melihat mahasiswa-mahasiswa yang demo di depan gedung DPRD, di depan kantor balai kota itu gimana Bante? Sebenarnya demo itu tidak menjadi masalah. Kembali yang jadi masalah itu etikanya. Nah, hanya mereka meniru yang ada di televisi. Kalau demo, kalau nggak hoyak-hoyak pagar sampai rusak, itu belum dikatakan sukses. Iya. Jadi ada hal-hal yang memang etikanya harus dipegang. Ya. Tapi itu juga dimulai dari siapa yang bayarin. Nah, karena demo itu mesti ada yang bayar Iya. makannya, mobilnya, loudspeakernya, teriak-teriak. Dan itu adalah orang-orang yang memang cari makan di sana. Dan banyak sekali orang-orang itu yang seringkali tidak sukses belajarnya, aktifnya di tempat itu. Berbeda pada waktu 98, saya kenal dengan Pak Kosmas Batubara, saya kenal dengan Pak Akbar Tanjung dan sebagainya. Itu kualitasnya beda, gitu loh. Karena pemikirannya, gitu loh. Dan pada waktu itu di backup. Jadi bukan dengan hoyak-hoyak kemudian menghancurkan seperti salah satu di Makassar. Itu sudah hampir tiap hari ada demo mahasiswa. Bukan untuk asal yang bayar. Kemudian tadi pertanyaannya mengenai dengan pemakaian teknologi tadi ya. Para pesohor itu harus hati-hati. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, kemudian direkam, alasannya hanya untuk kenang-kenangan, ini yang terbaru juga ada, kemudian alasannya dihilang, kemudian tindakan yang asusila itu menyebar kemana-mana. Ya. Nah, dampaknya adalah apa? Yang menjatuhkan namanya sendiri. Kalau namanya sudah jatuh, ya rezekinya juga hilang. Nah ini harus diketahui apa sih yang bisa mempertahankan saya untuk jangka waktu lama itu. Karena pada suatu saat semua itu adalah mengikuti kurva sampai ke puncak, pada akhirnya juga turun. Tidak ada yang sampai ke puncak terus sampai lama. Ada juga yang begitu, misalnya Titi Puspa, Eyang, sampai tua pun masih laku. Nah itu harus betul-betul harus tapi seringkali adalah mencari kesempatan dalam mumpung, aji mumpungnya itu. Nah ini yang tidak dikendaki. Nah anak-anak muda dalam ini juga harus memahami bagaimana mencapai sesuatu itu secara wajar dan terhormat. Ya. Tulisan, karangan, tapi memang tidak secepat kalau dia menjadi artis. Apakah artis penyanyi, apakah artis sinetron, apa itu artis pelawak, ya. Kadang-kadang mikir, begitu aja duitnya banyak, mobilnya Jaguar, mobilnya ganti-ganti semua. Akhirnya apa? Wah, saya menjadi anggota DPR, mencalonkan sendiri menjadi pejabat hanya karena popularitas. Dan popularitas tidak akan berusia lama. Hanya akan dipakai oleh orang lain agar kemenangan itu. Nah, sebaiknya adalah orang itu harus mempunyai pengetahuan, keahlian yang lebih, sehingga apa? Pada waktu keartisannya, kepopulerannya itu sudah turun, dia kelebihan dari pengetahuan, keterampilan, track recordnya itu bisa naik. Ya kita lihat aja Ronald Reagan, ya, dia seorang dulu seorang artis bisa menjadi presiden, ya. Jadi kita harus tahu mencari kekayaan dalam bidang yang mudah mencari harta, tetapi juga yang bisa untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih panjang lagi gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya Bante. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.